Suaraku kedengaran nggak? Kedengeran. Kedengeran, Steph. Selamat datang.
Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat bergabung di acara webinar pagi ini ya. Kita akan mulai webinarnya pukul 7 ya. Terima kasih.
Baik, kakak-kakak semua, webinar akan kita mulai 4 menit lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon dinyalakan kameranya ya untuk yang tidak berhalangan. Kita akan segera memulai acara webinar pro dan kontra pagi ini. Ayo, udah pada semangat belum nih ngikutin webinar pagi ini? Yuk dinyalain yuk kameranya yuk, biar kenal nih, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya yuk kita nyalain kameranya biar kita saling kenal nih antara kakak kelas dan adik kelas.
Nah, di sini kan, ini adalah kegiatan pramuka ya, jadi di sini kita nggak usah manggil adik kelas atau kakak kelas lah, di sini semuanya adalah kakak-kakak, oke? Baik, Kak Novi mulai aja ya acara webinar pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kelas 12 selaku panitia pelaksana kegiatan webinar debat pro dan kontra. Yang saya hormati peserta kegiatan webinar pagi ini. Puji syukur marilah kita panjat pik dan hidayahnya kepada kita semua terkumpul dalam acara webinar pro atau pandemi menyusul. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, yel-yel, debat pro dan kontra, kesimpulan materi, dan sesi foto atau penutup. Baik, teman-teman semua, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada moderator kami persilahkan. Waalaikumsalam. Maaf, Kak Nazwa, suaranya belum terdengar ya? Baik, terima kasih Kak Nazwa dan teman-teman semua. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis, suara Indonesia Raya-nya nggak kedengeran ya? Mungkin ada kesalahan, mohon dimaklumin ya.
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Kasinta. Kepada Kasinta kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Selesai. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kepada Kanafi dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan webinar pagi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Kasinta. Baik, tibalah saatnya kita pada acara puncak, yaitu debat pro dan kontra oleh beberapa tim. Tim kontra oleh Kak Stefani, tim pro oleh Kak Indira, dan tim netral oleh Kak Septi. Kepada Kak Septi, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah disediakan. Sebentar ya. Wak, PPT-nya, Wak. Oke. PPKM darurat, masyarakat melarat atau pandemi menyurut. Seiring melonjaknya kasus COVID-19, situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita dapat membendung penyebaran COVID-19. Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut dengan PPKM yang dimulai sejak pada tanggal 3 Juli 2021 hingga saat ini PPKM masih berlaku. PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan. Penerapan PPKM berdampak pada penurunan 50,9 kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah. Tetapi di sisi lain aturan PPKM darurat ini akan membatasi kegiatan masyarakat termasuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selama pemberlakuan PPKM ini, dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19, maka supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibolehkan buka hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk mall boleh dibuka sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pemberlakuan PPKM ini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat, ahli kesehatan, hingga pejabat. Nah, dari pembahasan tersebut, kalau menurut Kak Indira sendiri, dengan adanya PPKM, apakah berdampak baik atau sebaliknya? Silakan Kak Indira. Ya, jadi kalau menurut saya sangat setuju dengan adanya PPKM ini, karena dilihat dari melonjaknya angka kematian kasus COVID dan dilihat dari angka penambahan kasus COVID ini, bahkan saat ini menyentuh angka 3,990 juta. Sehingga menurut saya pemerintah harus bertindak tegas dengan adanya PPKM ini agar PPKM dapat berdampak baik bagi masyarakat. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti ada pengaruh baiknya juga untuk masyarakat. Bagaimana kalau dengan Kak Stefani? Kalau dari saya sendiri, saya sih nggak setuju dengan adanya PPKM ini ya. Termasuk ya kayak percuma aja, kayak di luar sana tuh banyak orang yang masih berlalu lalang, kayak nggak peduli, emang COVID ada ya? Kayak terlalu overthinking, negative thinking juga, kayak udahlah, kayak dianggap enteng gitu kan mereka tuh. Jadi kayak nggak sadar kalau misalnya PPKM ini bisa nurunin angka COVID gitu. Itu sih kalau dari saya.
Oke, Kak Indira sama Kak Stefani sangat bertolak belakang banget ya. Lalu jika berkepanjangan diberlakukan PPKM bagaimana? Yang pasti itu rakyat malah melarat. Benar kan? Terutama di bidang ekonomi dan pasokan kebutuhan pokok. Ya, secara kan walaupun PPKM ini diberlakukan tuh kayak nggak ada pengaruh apa-apa, angka COVID juga malah justru naik gitu loh. Karena orang kayak nggak peduli, yang di otak mereka tuh kayak, gue mau kerja, gue mau nyari duit, gue mau makan gitu misalnya kan. Kita harus menuhin kebutuhan kita gitu. Jadi kayak PPKM tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh menurut saya. Kak Indira? Nah, kalau dari saya, seharusnya kita mengapresiasi upaya pemerintah agar mencegah rakyat agar tidak terpapar dan menyelamatkan rakyat yang terpapar. Dan menyinggung soal pernyataan bahwa PPKM tidak memberikan perubahan apapun, itu kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sendiri melakukan polanya PPKM dengan seperti itu, ya PPKM tidak ada perubahan apapun. Dan soal ekonomi dan bahan pokok, menurut saya pemerintah sudah berusaha meringankan beban masyarakat dengan diadakannya dana bantuan sosial atau yang sering disebut bansos. Kalau itu sih dari saya. Oke, jadi kawan-kawan, di sini ada dua kemungkinan yang terjadi ya. Bisa berdampak baik untuk masyarakat, juga bisa berdampak buruk untuk masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan kepada MC. Silakan, Kak Novi. Baik, terima kasih Kak Stefani, Kak Indira, dan Kak Septi sebagai tim netral. Wah, materinya pagi ini luar biasa sekali ya. Dapat kita ketahui itu merupakan benar-benar kondisi yang realistis, bahkan yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin bagi kita, bagi tahunan kita, bagi kehidupan kita, PPKM ini adalah peraturan yang baru atau bahkan peraturan yang mungkin baru kita rasakan saat ini, saat seumur hidup. Karena dari dulu mungkin kita kayak peraturan perundang-undangan sudah ada sejak orang tua kita bahkan ya. Sedangkan PPKM ini mungkin ada di saat tahunan kita, di saat kita ada gitu. Jadinya bagaimana kita untuk beradaptasi dengan keadaan ini, dengan adanya virus COVID, dengan adanya pandemi. Tapi ingin menarik kesimpulan bahwa tadi Kak Stefani bilang dari tim kontrak, bahwa Kak Stefani bilang adanya PPKM ini malah justru menambah angka COVID itu semakin naik dengan adanya mungkin orang yang masih mengabaikan PPKM, mungkin masih menganggap apa sih PPKM itulah tidak penting dan lain-lain. Tapi di sisi lain tadi Kak Indira bilang, beberapa orang mungkin sudah menghargai bahkan sudah menerapkan PPKM tersebut sehingga tadi Kak Indira bilang bahwa angka kematian atau kasus COVID di Indonesia itu sekarang semakin menurun. Dan menyinggung soal perekonomian ya. Tadi Kak Stefani bilang, memang betul kita berbicara reality saja ya. Tadi dengan adanya PPKM itu beberapa karyawan, beberapa buruh, mungkin beberapa kalangan itu mereka kehilangan pekerjaan, mungkin adanya batasan pekerjaan, sehingga nilai perekonomian di rumahnya masing-masing atau di masyarakat Indonesia itu semakin menurun. Karena mereka tidak bekerja, mereka tidak memiliki pasokan, tidak memiliki keuntungan, bahkan tidak memiliki pemasukan di setiap harinya. Tapi tadi Kak Indira bilang juga bahwa kita juga sudah merasakan ya adanya bansos atau bantuan sosial yang diberikan langsung oleh pemerintah. Nah, dari bantuan ini mungkin beberapa kalangan sudah merasakan dampaknya bahwa dengan adanya bantuan sosial ini mungkin sudah cukup bagi kita semua gitu. Tapi kita ini hidup di Indonesia dengan beragam karakteristik manusianya. Bahkan ada yang mungkin sudah merasa cukup, ada yang mungkin merasa, alah cuma bantuan doang, mana cukup. Hidup itu selalu berjalan. Nah, pagi ini webinar kali ini nih sungguh luar biasa sekali ya, dan pro dan kontra pagi ini. Dan Kak Septi sebagai sangat menghadapi adanya PPKM ini. Kita memiliki keyakinan masing-masing,
kemudian kita memiliki mindset masing-masing bagaimana diri kita untuk menyesuaikan adanya PPKM ini. Baik, terima kasih Kak Stefani, Kak Indira, dan Kak Septi. Semoga apa yang kita dapatkan pagi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat merubah mindset kita nih. Mungkin yang tadinya nggak setuju ada PPKM jadi setuju, bahkan sebaliknya yang setuju sama PPKM jadi nggak setuju nih adanya webinar kali ini. Tapi itu balik lagi ya, mindset kepada diri kita masing-masing. Nah, acara debat dan pro kontra sudah kita lalui. Saatnya sebelum itu Kak Novi ingin mengingatkan ya untuk mengisi link absen yang sudah di-share oleh Kak Feby, baik melalui grup WhatsApp maupun di kolom chat di Zoom ini. Nah, sebelum itu tadi Kak Novi kelupaan nih, mohon maaf ya. Kita itu ada yel-yel untuk penyemangat pagi ini. Teman-teman masih semangat ya nih? Masih Masih dong. semangat. Harus Semangat. pramuka itu harus punya semangat dan jiwa yang kuat. Nah, yel-yel pagi ini, Kak Novi akan contohin dulu. Mungkin Kak Stefani, Kak Feby, dan Kak Indira, dan kawan-kawan bisa membantu Kak Novi nih buat mimpin yel-yel, biar kakak-kakak yang lain pada semangat hari ini sebelum PJJ ya. Jadi, yel-yelnya itu kayak gini. Anak hebat siapa yang punya? Anak hebat siapa yang punya 63. Coba ayo kakak-kakak kita ikutin yuk yel-yelnya biar kita pagi ini tuh semangat melaksanakan PJJ hari ini. Yuk bareng-bareng yuk kita nyalain mic-nya ya. Ayo kakak-kakak harus semangat. 1, 2, 3. Anak siapa yang punya? Anak Siapa yang punya Anak hebat siapa? anak yang punya anak 3. Keren banget, luar biasa banget nih kakak-kakak semuanya. Sebelum PJJ kita harus semangat pagi ini dengan menyanyikan yel-yel itu. Karena anak hebat itu ada di SMK 63. Kalian mau kan dijadikan sebagai anak hebat, jadikan panutan buat yang lain kalau kalian itu adalah anak-anak hebat yang berasal dari SMK 63. Nah, kita sudah menuju acara penutup atau acara akhir ya. Sebelum acara webinar ini kita tutup, kita akan ada sesi foto, di mana sesi foto ini akan kita kenang-kenangkan untuk kita semua bahwa kita adalah anak-anak hebat yang peduli terhadap bagaimana kondisi saat ini. Dengan adanya kita mengikuti webinar ini, kita peduli nih kondisi kita saat ini tuh sedang merasakan adanya PPKM, sedang merasakan virus pandemi yang ada. Jadi untuk kakak-kakak semua menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Mungkin kepada moderator, Kak Novi persilahkan. Moderator mungkin Kak Novi akan bantu dengan mengaba-aba ya. Oke, senyum, jangan Siap ya? lupa. Siap ya? 1, 2, 3. Jangan lupa Sekali senyum. lagi. 1, 2, 3. Kasih. Boleh dong pakai gaya yang anak hebat, no? Boleh, silakan. Boleh, gimana gayanya? Anak hebat gimana ya kira-kira gayanya nih? Ada yang punya ide nggak anak hebat tuh gayanya gimana nih? Gini aja kali ya anak hebat ya. Boleh, boleh. Ayo guys. Anak hebat dulu ya untuk Kak Nazwa, silahkan untuk dikomentasiin. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wih, Terima kasih. semangat banget nih. Amin, amin, amin. Semoga kita adalah anak-anak hebat yang berasal dari SMK 63 Jakarta. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita menutup acara kegiatan webinar pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Himne Pramuka. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh membimbing kakak-kakak yang lainnya untuk menyanyikan lagu Himne Pramuka. Pastinya udah pada hafal dong Himne Pramuka ini. Anak pramuka masa belum tahu lagu Himne Pramuka? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya.
Mungkin kepada moderator kami persilahkan. Jika nanti mungkin suaranya nggak kedengeran, mungkin kita bisa pakai manual aja ya, Stefani ya. Boleh. Bagaimana ke moderator? Apakah ada kendala? Jika memang ada kendala, kita manual saja. Jadi menambah semangat kita nih nyanyi pagi-pagi. Iya, Kak, boleh manual saja. Oh iya, baik. Mungkin lebih semangat kita manual ya, biar semangat pagi kita itu diisi dengan anak hebat nih, anak hebat-hebat seperti kita. Mungkin Kak Stefani boleh bantu Kak Novi untuk jadi pemimpin nyanyi himne pramukanya? Kak Stefani. Boleh. Sebentar ya. Oke, Kak Stefani, silakan. Ayo. Kita nyanyi bareng-bareng ya, semuanya menyalakan mic-nya, oke? Kami jadi pandumu. 1, 2, 3. Kami Pramuka makan Jaya Indonesia Wow, luar biasa sekali. Semoga kita menyanyikan lagu himne pramuka ini menambah semangat kita nih sebelum PJJ. Wah, kita sudah melalui beberapa rangkaian acara webinar pagi ini. Semoga webinar pagi ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kakak-kakak hebat semuanya nih, memberikan pengalaman yang luar biasa. Sekian dari webinar pagi ini. Kak Novi selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kendala teknis, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semua. Kak Novi memohon maaf sebesar-besarnya. Kak Novi undur diri sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat SMK 63. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih, woy.